Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi. Platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Hari ini Bunda Gereja mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai ayat 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebelum memulai misa atau sebelum memulai sebuah ibadat, bahkan sebelum kita berdoa, kita membuat tanda salib. Apa yang kita ucapkan saat membuat tanda salib? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, apakah sadar? Apakah sungguh menghayati apa yang diucapkan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian juga waktu kita dibaptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis dewasa? Mungkin masih ingat. Apa yang menjadi rumusan? Persis tadi yang saya katakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Allah Tritunggal kita dibaptis. Kemudian ketika kita mengucapkan kredo, saudara-saudari mengucapkan, "Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi." Kemudian, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita. Kemudian saudara-saudara juga mengatakan, "Aku percaya akan Roh Kudus." Maka saudara-saudariku yang terkasih, hampir seluruh perjalanan dan siaran hidup kita sebagai orang beriman Kristiani dibingkai dan disatukan oleh Allah Tritunggal. Maka hari ini kalau kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, ketika mendengar kata Allah Tritunggal, mungkin muncul dalam benak kita dan mungkin juga muncul dalam pertanyaan tetangga kita. Apakah Allah itu satu, tapi mengapa tiga? Kalau tiga, mengapa disebut satu? Saudara-saudariku yang terkasih, apakah ini seperti formula kopi 3 in 1? Oh no, sorry. Maaf, ini bukan kita bicarakan formula kopi 3 in 1. Bukan juga rumus matematika yang kita temukan di bangku sekolah. Tapi yang kita refleksikan hari ini adalah inti dari iman kita. Iman akan Allah Tritunggal. Apakah akal budi kita tidak dapat menjelaskan misteri Allah Tritunggal kepada kita? Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur dikarunia akal budi.
kemampuan bernalar dan berpikir secara logis. Tetapi ingat, akal budi kita dianugerahi oleh Sang Pencipta kepada kita ciptaannya. Sebagai ciptaan, kita mesti sadar bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, termasuk terbatas kemampuan kita, kemampuan akal budi kita. Tetapi tidak berarti kalau begitu akal budi kita tidak kita gunakan dan kita tidak butuhkan dalam menjalani hidup kita, dalam menghayati iman kita, dalam memahami apa yang kita imani. Akal budi kita sangat penting dan menolong kita untuk semakin beriman. Tetapi ingat, akal budi kita mempunyai kemampuan yang terbatas. Itulah juga yang dialami oleh Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja yang terkenal, brilian, sangat pintar, cemerlang secara intelektual. Maka dengan kemampuan intelektualnya inilah dia berusaha menjelaskan dan memahami misteri Allah Tritunggal, yang melakukan refleksi kritis dan studi teologis yang sangat serius. Apa hasilnya? Ia merasa lelah, tak sanggup mendapatkan penjelasan yang memuaskan akal budinya, nalarnya, hingga ia hampir frustasi. Konon, untuk melepaskan lelahnya, lalu dia berjalan-jalan di tepi pantai. Dan di tepi pantai itu, ia melihat seorang anak yang sedang bermain-main. Seperti biasa, saya juga mengalami ketika kita di pantai, suka membuat sumur-sumur kecil, menggali pasir. Anak ini pun melakukan hal yang sama, bermain. Kemudian anak ini lari ke sana kemari menimba air dan memasukkan ke sumur itu. Tetapi sumur tidak mampu menampung air laut, dan air laut tidak pernah surut. Itulah yang diamati oleh Santo Agustinus. Sehingga kemudian dia mengatakan dan berkomentar pada anak itu, "Hai anak kecil, alangkah sia-sianya apa yang kamu lakukan. Kamu tidak mampu menimba air laut itu ke sumurmu yang begitu kecil." Anak ini asyik bermain. Lalu sesaat kemudian dia menoleh dan berkata kepada Agustinus, "Demikianlah juga apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Tidak mungkin akal budimu yang amat terbatas mampu menampung lautan misteri Allah Tritunggal." Saudara-saudariku yang terkasih, mendengar perkataan anak kecil ini, Santo Agustinus terhenyak dan semakin sadar bahwa memang kemampuannya, kapasitas akal budinya, intelektualitas yang dia miliki tidak mampu menyelam secara penuh dan tuntas misteri Allah Tritunggal. Dan ini sungguh menjadi sebuah realitas. Jangankan menyelami, memahami misteri Allah Tritunggal yang demikian luas bagaikan lautan, karena lautan kasihnya demikian dalam dan demikian luasnya. Jangankan memahami sesuatu yang melampaui akal budi kita, yang supranatural, memahami misteri sesama kita, bahkan misteri diri kita sendiri, kita tak sanggup. Kita tidak mampu memahami diri kita sepenuhnya. Coba hari ini, kalau saya bertanya, adakah yang persis tahu berapa tekanan darahnya atau kadar kolesterol saudara-saudari saat ini? Ada yang tahu? Pasti jawabannya nihil. Demikian juga, apakah ada yang mampu menjelaskan mengapa saya, saudara-saudari, para sahabat ini lahir ke dunia ini dan melalui rahim seorang ibu seperti yang kita miliki saat ini? Mengapa? Saudara-saudariku yang terkasih, inilah batas, limit dari kemampuan akal budi kita menjelaskan misteri. Termasuk hari-hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, kita dibuat tak berdaya oleh
pandemi COVID-19? Adakah dalam kurun waktu beberapa bulan ini yang mampu menjelaskan asal-usul virus ini dan sampai kapan akan menjadi wabah yang menakutkan dan mengancam jutaan jiwa anak manusia? Tak seorang pun memberikan jawaban pasti dan memuaskan akal budi kita. Pada saat inilah kita semakin sadar akal budi kita terbatas. Tetapi dalam keterbatasan inilah justru kita berjumpa dengan sesuatu yang membuat kita selalu surprise, yang membuat kita kagum, yang membuat tiap hari ada hal baru, yang membuat kita excited, tertarik. Kalau semua kita ketahui dan sudah kita tahu sebelum hal itu terjadi, our life is boring. Hidup kita ini sungguh membosankan. Tidak ada lagi aha moment yang membuat kita wow, yang membuat kita tertegun, kagum. Justru misteri hidup inilah membuat hidup menjadi lebih hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya dalam kehidupan sebagai manusia yang serba terbatas saja kita berjumpa dengan misteri, lebih-lebih dalam iman kita berjumpa dengan misteri Allah Tritunggal. Maka akal budi kita menolong kita untuk dari tahap ke tahap, dari hari ke hari, dengan pengetahuan dan pengenalan yang terbatas, memahami, menyelami misteri iman, misteri Allah Tritunggal. Maka Santo Anselmus berkata, fides quaerens intellectum. Iman kita mendorong kita, mengajak kita, menuntun kita untuk memahami, mencari pemahaman yang dari hari ke hari semakin penuh. Tentu kepenuhannya ada pada Dia yang kita imani. Dialah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan dalam keterbatasan akal budi inilah iman menuntun kita, menerangi akal budi kita untuk menyelami misteri Allah Tritunggal. Misteri Allah adalah misteri relasi kasih mesra antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Esa sama dalam martabat dan hakikat, namun berbeda dalam pribadi, yang mewahyukan diri kepada Musa sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, yang Esa dalam tiga pribadi, yang berelasi dalam kasih yang demikian mesra, dan kasihnya itu nyata dalam diri Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Bapa ke tengah dunia ini. Karena itu Santo Yohanes dalam bacaan Injil hari ini menegaskan motif utama mengapa Sang Bapa mengutus Allah Putra ke tengah dunia. Apa motifnya? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia mengutus Putranya yang tunggal, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Yesus menegaskan, Aku ada dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Karena itu barang siapa melihat Aku, ia melihat Bapa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah wajah Allah, sakramen Allah. Dalam Dia kita berjumpa dengan Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, Aku pergi kepada Bapa, sebab aku berasal dari Bapa. Karena aku berasal dari Bapa, maka aku kembali kepada Bapa. Itulah yang dikatakan oleh Yesus pada hari-hari terakhir menjelang perpisahannya dengan para muridnya. Tetapi dengan kepergiannya, Ia tidak membiarkan para murid menjadi yatim piatu.
maka Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai para murid sampai selama-lamanya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang mewahyukan dirinya sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ia bersatu dalam ikatan kasih, bersatu dalam karya kasihnya untuk memulihkan, untuk menyembuhkan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka kita pun hari ini yang bersuka cita dalam perayaan suci ini dipanggil untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya kasih, the culture of love. The culture of love, budaya kasih yang menyatukan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, bahkan yang menyelamatkan. Sehingga terkikislah the culture of hatred, budaya kebencian, budaya permusuhan yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, bahkan menyebabkan kehancuran. Ini yang hari-hari terakhir ini kita lihat. Dua budaya ini beradu, dan kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih Allah Tritunggal dipanggil dan digerakkan untuk menyuarakan, menumbuhkan dan mengembangkan the culture of love, budaya kasih. Sehingga the culture of hatred, budaya kebencian yang menyebar entah di dunia nyata ya, dengan adanya diskriminasi di beberapa belahan dunia karena ras, karena warna kulit, karena suku bangsa, karena agama, maupun di dunia maya karena perbedaan platform politik, karena berbeda pilihan-pilihan politik, karena berbeda selera dan seterusnya. Mari kita sebagai murid-murid Tuhan yang telah mengalami misteri kasih ilahi yang menyatukan dan menyelamatkan, mari kita tumbuhkan the culture of love, sehingga di tengah suasana pandemi ini tumbuhlah budaya kasih. Kasih kita satu sama lain, khususnya kasih kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita, tanpa memandang suku, latar belakang, agama, golongan, ras, warna kulit dan seterusnya. Kita terbuka, membuka hati dan tangan kita untuk menolong mereka. Banyak yang menderita karena terdampak pandemi ini secara langsung atau tidak langsung, mengalami pergumulan yang berat secara spiritual, psikis, sosial, bahkan finansial. Mari hari ini kita bertekad menjadi duta kasih untuk menunjukkan kepada dunia the power of love, the power of God's love, the love of the Holy Trinity. Kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang menyatukan kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan luka-luka karena konflik, percekcokan, perselisihan, dan perbedaan paham yang menimbulkan korban boleh dipulihkan mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Sehingga tumbuhlah dalam hidup kita bersama, di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun komunitas kita, dan di tengah umat manusia yang saat ini sedang menderita karena pandemi ini. Semoga tumbuhlah the culture of love, kasih yang menyatukan, kasih yang memulihkan, kasih yang mempersatukan kita semua, kasih yang membuat kita hidup sebagai saudara-saudari karena satu Bapa, Allah yang menciptakan kita semua dan menebus kita dalam Kristus dan menguduskan kita dengan karunia Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.